Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkasti Alida dengan NIM E2110073, mahasiswa pertukaran MBKM Universitas Juanda. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yaitu diskusi oleh Aidil Fitri Haris dan Alenka Valiana Sizia Mesak. Yang pertama, ada materi mengenai hak asasi manusia dalam perspektif administrasi negara. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang hakikatnya sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hal ini merupakan anugerah yang wajib bagi siapapun untuk dihargai dan dilindungi. Adapun perspektif hukum administrasi negara terhadap hak asasi manusia. Konsep dari good governance ini berkembang dengan tujuan pembangunan dan sistem supremasi hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi berdirinya perlindungan hak asasi manusia. Menurut World Bank, ada 4 karakteristik dalam tata pemerintahan yang baik. Yang pertama itu dapat diprediksi, terbuka, serta pembentukan kebijakan yang terang. Peraturan undang-undang, birokrasi yang diisi oleh etos kerja yang profesional dalam mewujudkan kepentingan publik, dan proses transparan serta masyarakat sipil yang kuat dalam berpartisipasi dalam hubungan masyarakat. Kesimpulannya, prinsip good governance dan pembentukan undang-undang merupakan fondasi penting dalam penegakan hak asasi manusia. Namun, hingga saat ini masih terdapat undang-undang yang dianggap bermasalah, dan hal tersebut berpengaruh dalam penegakan hak asasi manusia. Adapun materi yang kedua yaitu pendelegasian wewenang dalam hukum administrasi negara. Pengertian pendelegasian wewenang yaitu pemberian wewenang kepada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang. Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Oleh karena itu, peranan pendelegasian wewenang sangat penting di dalam organisasi. Ciri-ciri yaitu kewenangan atributif atau original. Ialah kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan non-atributif atau non-original yaitu kewenangan yang diberikan karena adanya peralihan wewenang. Adapun pelimpahan wewenang yaitu mandat. Pemberi mandat dinamakan mandas, penerimanya dinamakan mandataris. Delegasi, pemberinya delegasi namanya delegans, penerimanya dinamakan delegatoris. Asas-asas pendelegasian yaitu asas kepercayaan, asas delegasi atas hasil yang diharapkan, asas penentuan fungsi atau kejelasan tugas. Kesimpulannya, pendelegasian yang dimaksud adalah pembagian wewenang dan kekuasaan kepada orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, bahwa pendelegasian ini juga hendaknya dilakukan secara terperinci dan jelas untuk menghindari arena pilihan yang dapat mengundang diskresi yang tidak terukur yang pada akhirnya menghasilkan tumpang tindih aturan. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai kerugian keuangan negara telah dalam perspektif hukum administrasi dan hukum pidana oleh Sylvia Haura. Pidana korupsi serta keuangan negara dalam disiplin ilmu berbeda. Korupsi bagaikan tindak pidana berpijak pada doktrin hukum pidana, sedangkan keuangan negara dalam pengelolaan serta tanggung jawabnya berpijak doktrin hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara menurut Tati Sri Yatmiati, dalam konteks hukum administrasi negara, tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab pribadi pejabat dengan parameter utama yaitu penyalahgunaan wewenang terhadap adanya kerugian keuangan negara. Dalam dimensi hukum pidana korupsi Undang-Undang 31 1999 junto Undang-Undang 20 tahun 2001. Pada prinsipnya juga sejalan dalam dimensi hukum administrasi negara, yaitu berorientasi pada pemulihan kerugian tersebut. Kesimpulannya, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara adalah berada pada rezim hukum pidana yang berlandaskan pada perspektif rezim hukum administrasi negara untuk melengkapi dan menyempurnakan keterbatasan hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara berorientasi pada pemulihan kerugian. Baik, segitu saja review materi kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.